Ada perasaan? Philosophical aspects of kita dengan jiwa dan juga pursuit of happiness. Dan kalau anda teliti, anda betul-betul tadabbur tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus, metodologinya lebih kepada biologi. Anda perasan? Bagaimana kita dengan jiwa, ikatan antara hati dan juga brain melalui endorphins, enzim-enzim tertentu. Anda lihat, ini menarik. Dan saya rasa apa yang katakan selepas ni, Syekh saya ni, kawan saya, metodologi lebih kepada perkara yang lebih tradisional, Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia menarik. Jadi untuk menambah perkara sedikit sebelum kita meneruskan kepada Ustaz seterusnya, kembali kepada falsafah. Jangan marah saya kalau saya cakap pasal falsafah. Kalau anda kaji tentang apakah dia kita dengan jiwa berdasarkan kepada Socrates ataupun Aristotle, Epicurus dan sebagainya, mereka akan letakkan, klasifikasikan masalah kita dengan jiwa dalam salah satu daripada masalah filosofi yang dipanggil sebagai ethics. Kita dengan jiwa diklasifikasikan di bawah satu subjek yang dinamakan sebagai ethics. Dan apakah itu ethics? Akhlak. Jadi secara falsafah kita tidak boleh sampai kita dengan hati yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kecuali melalui akhlak. Dan perkara ini dibicarakan oleh ahli falsafah. Namun Islam sudah lama datang dengan masalah ini. Islam sudah lama datang dengan hubung kaitnya kita dengan jiwa, dengan akhlak. Dan kita dengan jiwa yang kita hadapi sekarang, masalah kita dengan jiwa adalah kerana masalah akhlak. Oleh kerana itu, saya akan teruskan perbincangan kita dengan Ustaz seterusnya, Ustaz Saifuddin. Di mana beliau akan cuba menerangkan apakah dia kaitan antara akhlak yang mulia dan kita dengan jiwa. Untuk itu, pada tafadhal masykurah. Boleh tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di tempat ini. Tapi sebelumnya saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada panelis kita, Ustaz Firdaus Al-Hafiz, dan terima kasih banyak kepada pembawa acara kita pada siang hari ini. Kembali saya lanjutkan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini termasuk taman-taman syurga. Semoga itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilatul dzikr. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman syurga maka nikmatilah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman syurga?" Kata Rasulullah, itu adalah tempat majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, dan kita berharap semua kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada siang hari ini saya diberikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara ketenangan jiwa dengan akhlakul karimah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus Yahya tadi, Masya Allah, adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat hebat sekali. Bagaimana dia menghubungkan antara hati dengan pikiran. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sedikit, dan mudah-mudahan bisa dipahami, karena bahasa saya sedikit agak berbeda dengan beliau. Dipahami oleh antum semuanya. Sebelum saya berangkat untuk menjelaskan lebih jelas lagi, saya akan masuk dulu kepada akhlak itu sendiri. Kata akhlak itu sendiri. Kalau kita mencoba untuk melihat akhlak itu, maka kita akan dapatkan, yang pernah belajar bahasa Arab, dia akan mengetahui akhlak itu adalah jamak dari kata-kata khuluq.
kembali kepada kaidah bahasa Arab, setiap kata di dalam bahasa Arab itu biasanya lebih banyaknya itu terdiri dari 3 kata. Dan ketika kita melihat kata-kata akhlak, kita akan dapatkan bahwa kata akhlak itu berasal dari 3 kata juga. Kha, lam, qaf. Khalaqa. Kata-kata khalaqa ini muncul juga, artinya salah satunya yang keluar dari kata-kata khalaqa itu ada kata-kata khaliq. Muncul juga dari kata-kata kha, lam, qaf itu ada kata-kata makhluk, ada akhlak. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa paling tidak kalau kita membuat seperti segitiga, maka kita akan tempatkan khaliq di atas, makhluk dengan akhlak di bawah. Bagaimana kita membacanya? Yang dimaksud dengan akhlak adalah segala macam perbuatan makhluk harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh khaliq. Yang dimaksud dengan akhlak adalah segala macam perbuatan makhluk harus sesuai dengan khaliq. Segala macam yang tidak diperintahkan oleh khaliq, maka dia bukan akhlak. Maka kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana pendapat ulama ataupun para ahli pendidikan tentang perbedaan antara etika dengan akhlak, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Jangan sampai ada yang mengatakan etika adalah akhlak, akhlak adalah etika. Tidak. Etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos. Artinya perilaku, perbuatan. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Persamaannya ada. Persamaannya antara etika dengan akhlak itu kedua-duanya berbicara tentang perilaku manusia, sekaligus memberikan penilaian terhadap perilaku manusia. Etika dengan akhlak. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pemberi penilaian. Kalau kita berbicara akhlak, yang memberikan penilaian benar tidaknya adalah Allah. Kalau etika, yang memberikan penilaian benar tidaknya adalah manusia. Saya berikan contoh. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, apabila kita makan harus pakai tangan kanan. Minum juga harus pakai tangan kanan. Di dalam dunia internasional, Anda makan sudu tangan kanan, garpu tangan kiri. Ketika Anda memotong yang namanya daging dengan tangan kanan Anda angkat dengan tangan kiri Anda. Menurut etika internasional, Anda makan dengan tangan kiri. Itu etika. Tetapi apakah itu akhlak? Itu bukan akhlak. Kenapa bukan akhlak? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang namakan akhlak kalau dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Saya akan gabungkan nanti. Saya akan coba untuk menghubungkan bagaimana yang namanya akhlak bisa menjadi sebuah solusi untuk ketenangan jiwa. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, namanya Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah SAW. Saya datang menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada dia, Ji'ta tas'alu anil bir. Engkau datang bertanya tentang kebaikan. Ya, engkau datang bertanya tentang kebaikan. Kata dia, "Na'am, ya." Apa kata Nabi SAW? Istafti qalbak. Istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Kemudian Nabi SAW menerangkan lagi, al-birru man matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah apabila jiwa tenang, hati tenang untuk melakukannya. Wal ithmu, sedangkan yang namanya dosa itu adalah mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftauk. Yang dimaksud dengan dosa adalah apa yang terdetik di dalam hati seseorang, kemudian hati itu ragu-ragu untuk melakukannya, walaupun manusia mengatakan boleh tetapi hati mengatakan tidak boleh. Riwayat yang lain dalam hadis ini dikatakan, yang diriwayatkan oleh dari An-Nawas bin Sam'an itu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan yang namanya dosa itu adalah mahaka fi sadri
ayyattali 'alaihin nas. Apa yang terdetik di dalam hatimu dan kamu takut kalau seandainya perkara itu akan diketahui oleh orang lain. Muncul sekarang. Kita bisa tahu bagaimana yang namanya akhlakul karimah bisa menenteramkan jiwa. Kenapa bisa menenteramkan jiwa? Karena orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang selalu berjalan di bawah naungan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak berakhlak